Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya yang baru-baruan masih bikin channel di situs YouTube. Videonya juga saya masih original semua ya. Yang nggak tahu sih bakalan lancar apa tidak. Ya, yang penting video-video saya semoga bisa jadi bermanfaat ya, terutama bagi orang-orang yang ingin mengetahui segala macam di bidang HP ya. Dan kali ini saya mau berbagi tutorial cara membongkar iPhone 4 ya. iPhone 4 ini berbeda dengan pembukaannya iPhone 5. Kalau iPhone 5 itu bukanya dari depan ya, dari LCD. Nah, kalau iPhone 4 ini sangat mudah guys. Karena apa? Dia bukanya cukup dari belakang ya. Setelah itu sudah terlihat mesin-mesinnya. Jadi kalau menemui iPhone, dicas hanya keluar logo Apple-nya saja, terus mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Itu bisa jadi karena baterainya ya, baterainya bisa kehabisan atau mati setrumnya, ataupun copot soketnya. Biasanya kalau sudah pernah servis itu udah nggak ada besi di atas baterainya, itu penguatnya namanya. Jadi tukang servis biasanya lupa naruh itu. Sering banget saya nemuin iPhone yang di atas baterainya itu nggak ada besi penguatnya. Dikira kalau udah dipasang LCD-nya dan dibaut ini bawahnya bisa kuat ya, tapi nyatanya ada juga yang baterainya itu copot di dalamnya. Nah, tapi bisa juga dikarenakan software atau IC-nya juga bisa. Langsung saja, ini posisi HP hanya keluar logo Apple, mati, nyala lagi, mati lagi, ya seterusnya begitu ya. Jadi saya memutuskan untuk membongkarnya dan mencari tahu apa yang rusak ya. Ini saya sudah copot bautnya ya, biar nggak kelamaan videonya ya. Sudah saya copot. Nah, cara membongkarnya itu sangat gampang ya. Ini tutorial untuk yang masih pemula, karena buat yang udah mahir mungkin dia tertawa. Karena apa? Karena melihat channel saya ini baru-baruan dan tutorialnya juga masih gampang-gampang banget ya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting saya ngasih tahu dulu ke orang-orang yang belum mengerti, memahami segala jenis HP ya, khususnya buat pembongkarannya. Caranya ini dia. Setelah kita copot dua baut ini yang ada di bawah, kita tarik ya. Nah, kita tarik ke atas, tarik, dorong. Nah, begini, dorong. Nah, dia akan membuka. Nah, ini buka. Nah, biasanya yang saya sebut penguat baterai itu di sini nih ya. Biasanya ini sudah tidak ada nih. Nah, oh ini kalau iPhone 4 cuma main baut ini ya, soalnya baterainya bukan dari toko, maksudnya nggak pernah ganti, masih original. Jadi besinya ini masih nempel di baterai soketnya. Kalau udah gantian kan nggak ada ininya, nyopot dari sini juga. Biasanya tukang servis itu lupa ngambil ini. Setelah sudah tercopot ya sudah, tinggal kita cas pakai power supply. Soalnya biasanya kalau sudah baterainya nggak ada setrumnya itu nggak bisa dicas pakai casan
caranya ini pakai power supply. Ini bagi yang sudah punya. Kalau yang belum, bisa pakai casan yang sudah nggak kepake ya, yang kabelnya udah error ya, ketok ujungnya, buang, lalu utamakan yang isi kabelnya itu 2. Nah, di situ kita cari jepitan yang seperti ini pakai ya, punya apa aja ya, bisa 1 dan 1. Nah, di baterai bisa ditempelkan ke plus dan min. Nah, kalau untuk iPhone caranya ini kan, di sini kan masih besi ya, kalau kita langsung gabungin, kalau kita masih gabungin dia korslet, nggak bisa cas. Jadi kita halangin pakai plastik atau kertas ya. Nah, sebagai contoh saya ambil push off, cukup segini ya, cukup segini. Kita tempelkan ke bagian belakang baterai, soket baterai maksudnya. Nah, biar dia tidak korslet satu sama lain ya. Setelah sudah dipasang seperti ini, kita pegang dengan tangan satu lagi sambil mencolokkan atau menjepitnya ya. Iya. Ini plus minnya juga bener apa enggak nih? Kalau dia berbunyi ini power supply-nya berarti dia konslet atau masih ada yang nempel. Susah sih kalau nggak pakai solder. Enaknya ini pakai solder ya sebenarnya sih. Saya juga pernah nggak pakai solder, atau pakai solder juga sering ya, karena saya di sini punya solder ya, maaf ya, saya gunain solder biar tidak, videonya tidak terlalu lama dan biar gampang. Maaf sedikit lama pemasangannya karena saya juga masih grogi bikin channel di YouTube, masih belum biasa. Jadi meskipun sendiri ini ngomongnya juga pelan-pelan, takut kedenger orang, disangka orang gila ngomong sendiri. Setelah sudah seperti ini kan, kalau pakai solder kan itu gampang ya, tinggal kita jepit ke bagian ininya saja. Kalau dia berbunyi berarti dia kebalik plus minnya. Nah, ini dia nggak kebalik, nah berarti benar. Coba saya colokkan apakah dia naik apa enggak. Dia naik. Di sini kalau dia ngecas, dia tandanya ini di sini naik ya. Nah, contohnya ini saya gedein ya, sedikit-sedikit. Kalau pakai power supply yang ini hanya mentok di 6 kalau baterainya kosong. Ini juga baterainya udah rusak atau full ini tuh dia nggak mau dicas, berarti kemungkinan baterainya ini rusak. Nah, kalau pakai power supply ini lebih gampang karena ada voltagenya. Kita biasa gunakan 38 volt, 37 volt sampai 4 volt ya. Kalau supply-nya agak sedikit error, gunakan 45 volt atau 47 ya.
Udah, sekian dan terima kasih. Semoga bisa dipahami dan ambil sisi positifnya saja ya. Semoga kita diberi kelancaran kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.